Halo semuanya, ya pada PKN pertemuan 5 hari ini kita akan membahas mengenai ngomongin soal penelitian sederhana. Kita akan merancang mengenai penelitian sederhana, yaitu penerapan Pancasila dalam masyarakat. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan lebih ngomongin soal langkah-langkah metodologis dalam suatu penelitian, khususnya dalam penelitian penerapan Pancasila. Ya, karena ini pada pelajaran PKN. Oke, terlebih dahulu kita mengetahui tentang pengertian dari penelitian. Apa itu penelitian? Menurut Suryono Sukanto tahun 2015, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Suatu penelitian itu tidak sama dengan sekadar melihat sesuatu. Adapun suatu penelitian itu memiliki sifat-sifat tertentu, antara lain cermat, tepat, sistematis, dicatat, kemudian objektif, dilakukan oleh orang terlatih atau kompeten, dan dilaksanakan dalam kondisi yang terkendali. Oke, lanjut ke karakteristik penelitian. Beberapa karakteristik dari penelitian yaitu sebagai berikut. Pertama, bersifat ilmiah, artinya melalui prosedur tertentu yang sistematis dengan menggunakan fakta yang diperoleh secara objektif. Yang kedua, merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat dipersempurnakan lagi dan dapat dilanjutkan oleh penelitian yang lain. Kita berlanjut ke macam-macam dari metode penelitian. Yang pertama, ada metode statistik. Metode ini banyak dipakai untuk menunjukkan hubungan atau pengaruh kausalitas atau sebab akibat, serta memperkecil prasangka pribadi atau sepihak. Penerapan metode ini yang paling sederhana adalah teknik penghitungan atau enumerasi. Jawaban pertanyaan responden disusun dalam bentuk tabel sehingga diketahui hasilnya secara kuantitatif. Bahasa mudahnya itu dalam bentuk angka-angka yang kemudian akan dideskripsikan. Metode yang kedua yaitu eksperimen atau percobaan. Metode ini dilakukan terhadap dua kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok eksperimen, sedangkan kelompok kedua sebagai kelompok kontrol. Metode ini membandingkan hasil percobaan kedua kelompok tersebut. Ada dua macam metode eksperimen, yaitu eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Jadi yang di sini dimaksud itu adalah yang satunya satu kelas itu dikasih kayak treatment atau diuji cobakan suatu metode, suatu model pembelajaran, dan yang satunya itu dibiarkan alami alias tidak diberi perlakuan khusus. Lanjut ke nomor 3, studi kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti kebenaran peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya gerakan-gerakan buruh untuk menuntut kenaikan gaji, gerakan mahasiswa untuk memprotes kenaikan BBM, dan masih banyak lagi. Umumnya ini studi kasus itu untuk penelitian-penelitian yang mengenai masalah kekinian, ya, yang lagi aktual, yang lagi update, yang terbaru. Keempat, metode survei lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung. Data diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi secara langsung. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah menentukan populasi yang hendak diteliti, sekaligus menentukan sampel objek penelitian, membuat instrumen atau angket dengan bahasa yang mudah dipahami oleh objek, melakukan pendekatan sosial, dan persiapan-persiapan yang lainnya. Metode kelima, partisipasi. Metode ini digunakan untuk mengadakan penelitian mendalam tentang suatu kehidupan kelompok. Peneliti membauh dalam kehidupan kelompok sambil melakukan pengamatan atau kegiatan penelitiannya tanpa mengungkapkan identitas sebagai peneliti. Dalam hal ini, peneliti tidak boleh terlibat secara emosional terhadap kelompok yang dia teliti. Hal itu akan menghilangkan sifat alami dari penelitian ini. Jadi seolah-olah kalau dia nanti membawa sebagai peneliti, itu hasilnya itu tidak objektif. Metode keenam, metode studi pustaka.
yang merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data atau keterangan dari buku-buku literatur di perpustakaan. Kelebihan dari metode ini dapat memperoleh banyak sumber tanpa memerlukan banyak biaya, tenaga, dan waktu karena buku-bukunya sudah terkumpul di dalam satu ruangan perpustakaan. Tapi kekurangannya adalah dibutuhkan kepandaian peneliti untuk mencari buku-buku yang relevan dengan penelitian sehingga dapat dipakai sebagai sumber perolehan data dalam penelitian tersebut. Nah, perlu kalian ketahui bahwa metode-metode penelitian sosial itu tadi bersifat saling melengkapi dan seringkali menggunakan lebih dari satu metode untuk menyelidiki suatu objek dalam penelitiannya. Next, kita akan merancang penelitian. Langkah yang pertama yaitu menentukan masalah atau topik penelitian. Penentuan fokus atau topik penelitian merupakan tahap paling awal dalam penelitian. Permasalahan yang akan diteliti dapat bersumber dari gejala-gejala dalam kehidupan sehari-hari kita, bahan-bahan kepustakaan, atau informasi-informasi yang diberikan orang lain. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah atau topik yang pertama yaitu masalah penelitian harus menarik dan perlu diteliti. Data dapat diperoleh, hasil penelitian itu bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian topik atau masalah yang akan diangkat merupakan sesuatu yang baru dan segi subjektif peneliti itu sendiri, seperti kesanggupan untuk meneliti, bekal kemampuan teoritis, penguasaan metode penelitian, tersedianya alat-alat dan perlengkapan, serta tersedianya waktu dan biaya. Langkah kedua yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini untuk mendalami permasalahan sehingga si peneliti benar-benar dapat mempersiapkan perencanaan dengan matang. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, peneliti tidak mengulangi hasil penelitian orang lain. Kemudian mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti, kemudian mengetahui di mana atau dari siapa informasi dapat diperoleh, memahami bagaimana cara atau teknik memperoleh data, lalu dapat menentukan metode yang tepat dan memahami bagaimana cara menarik kesimpulan dan cara memanfaatkan hasil penelitian. Langkah ketiga, perumusan latar belakang masalah. Ya. Dalam latar belakang masalah ini dipaparkan secara ringkas tentang teori, hasil penelitian, kesimpulan, dan diskusi ilmiah. Nah, adapun masalah yang dipilih untuk diteliti mendapat landasan berpijak yang lebih kuatnya. Penulisan latar belakang ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dimulai dengan sesuatu yang diketahui secara umum atau teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya diikuti oleh paparan atau penjelasan yang menunjukkan bahwa tidak selamanya hal tersebut dapat terjadi. Yang kedua dimulai dengan suatu pernyataan retoris yang diperkirakan dapat mengatakan pembaca pada masalah atau topik yang akan diteliti. Yang ketiga dimulai dengan sebuah kutipan dari orang yang terkenal, ungkapan atau slogan yang kemudian dihubungkan dengan relevansinya dengan masalah atau topik yang akan kita teliti. Langkah keempat, merumuskan asumsi atau anggapan dasar. Jadi hipotesis ini anggapan dasar dan hipotesis ya. Di sini kurang hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah suatu pernyataan tentang fakta yang dapat diamati, yang dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji dan menjelaskan bentuk hubungan yang ada antara antar variabel. Pernyataan tersebut masih berupa jawaban sementara suatu permasalahan penelitian. Jadi, hipotesis merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyidik. Langkah kelima, pemilihan metode penelitian. Ya, adapun beberapa hal yang perlu yang dapat mempengaruhi pemilihan metode penelitian ini antara lain tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian ini menentukan jenis dan macam variabel. Kemudian sampel penelitian. Kemudian 3 lokasi, ya akan lebih baik jika lokasinya ini efektif, ya meliputi daerah yang luas, malah makin sempit malah makin bagus. Yang keempat, pelaksanaan. Ya. Yang kelima, biaya dan waktu, ini juga penting. Ya. Yang keenam adalah data. Jika kita menginginkan pendapat responden yang lebih dalam, maka wawancara lebih baik daripada kuesioner. Itu cara untuk mendapatkan data. Yang langkah keenam menentukan variabel dan sumber data. Variabel merupakan objek
penelitian yang bervariasi atau menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dapat dibedakan menjadi yang pertama variabel kuantitatif, contohnya luas, kota, umur, atau banyaknya jam. Dan yang kedua variabel kualitatif, contohnya persepsi atau pandangan atau motivasi. Jadi kualitatif ini yang tidak bisa diukur dalam angka. Nah, sumber data ditentukan berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah kita buat. Sumber data dalam penelitian merupakan sumber subjek data yang dapat diperoleh secara langsung dari masyarakat maupun bahan-bahan kepustakaan, antara lain responden, benda mati, benda hidup, dan catatan. Nah, dalam penelitian juga dikenal sebagai ada yang namanya subjek penelitian, yang merupakan sasaran dalam penelitian. Ya, bila cakupan subjek penelitian sangat luas, maka perlu ditetapkan dulu jumlah populasinya. Populasi merupakan sekumpulan unit elementer atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel yang memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dan dipergunakan untuk penelitian yang sifat dan karakteristiknya dapat mewakili populasi sebagai subjek penelitian. Sampel ini mewakili karakteristik populasi. Sampel itu tidak terlalu besar. Ya, yang penting efisien. Langkah ketujuh, menentukan instrumen atau alat penelitian. Nah, di sini alat untuk mengumpulkan data penelitian tersebut sebagai instrumen penelitian. Ada kalanya ini mirip-mirip dengan metode penelitian. Ya, misalnya metode untuk mengumpulkan data adalah tes, instrumennya juga dalam bentuk tes. Begitu juga metode angket, instrumennya berupa angket. Adapun ya yang beda seperti metode observasi yang digunakan instrumennya berupa checklist. Kemudian langkah ke-8 mengumpulkan data penelitian. Ya, ini hubungannya dengan instrumen penelitian. Yang perlu dipertimbangkan itu antara lain tujuan, besarnya sampel, lokasi penelitian, jumlah peneliti, biaya penelitian, waktu, dan keakuratan penelitian. Langkah ke-9, pengolahan atau analisis data penelitian. Nah, ini bergantung pada jenis data penelitian yang meliputi antara lain langkah-langkahnya editing, pengodean data, tabulasi data, analisis dan interpretasi data, terakhir generalisasi dan kesimpulan. Langkah ke-10 akhirnya penyusunan laporan penelitian. Nah, ini merupakan tahap akhir ya. Penulisan laporan penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting karena melalui laporan tersebut suatu hasil penelitian dapat dibaca oleh orang lain, ya, mudah dipahami dan dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi untuk pengujian dan pengembangan penelitian lebih lanjut. Laporan penelitian ini disusun berdasarkan kriteria atau syarat tertentu sehingga menggambarkan suatu laporan yang ilmiah. Mungkin antar metode laporan satu dengan penelitian yang lain itu berbeda, tapi intinya tetap sama, yang penting dalam kaidah keilmuan. Ya. Setelah kita merancang, kita akan melakukan penelitian. Melakukan penelitian ini merupakan proses terakhir yang harus dilalui dalam suatu penelitian. Ya. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian tersebut diterima secara objektif atau tidak. Pada bagian ini, kamu akan berlatih melakukan penelitian sosial secara sederhana dan sekaligus menyajikan laporan penelitian tersebut dalam format penulisan laporan penelitian. Contohnya ada di bawah ini ya. Misalnya yang pertama, amati sikap siswa di sekolahmu. Ya, sudah menyampaikan nilai-nilai Pancasila, lihat teman-temanmu gimana perilakunya. Kemudian pilihlah metode penelitian yang kamu inginkan. Misalnya studi kasus. Lalu kamu tentukan sampel penelitian, ya misalnya temanmu berapa, ya cuma 3. Nah, dari siswa temanmu di kelas misalnya 20, kamu ambil 3. Kemudian yang keempat, lakukan pengamatan dan wawancara ya kepada temanmu tadi. Kemudian yang terakhir atau nomor 5 itu buat laporan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang disusun bisa dilihat di buku kalian ya. Nah, itu dia tadi mengenai langkah-langkah dalam penelitian Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Nah, terima kasih sudah menonton. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.